Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, or good afternoon, or good evening, ya wherever. Jadi selamat pagi atau siang atau malam, kapanpun kalian menonton video ini. Oke, so welcome to the grade 4. Selamat datang di kelas 4. And you are Al-Batani level. If you are familiar with this voice, kalau kalian kenal dengan suara ini, kalian pasti tahu saya siapa. Yang jelas saya bukan Pak Ajis, I am Mr. Atau. Kalau di kelas 3 kalian sudah pernah saya ajar, kalian pasti nggak akan asing dengan suara saya. Oke, so I will introduce myself. My name is Mr. Atau, and I will be teaching Al-Batani class this semester. Jadi saya bakal ngajarin kelas Al-Batani di kelas 4 semester ini. Sedangkan kelas yang lain akan diajarin sama Pak Ajis. Tapi jangan khawatir, materinya sama. Jadi jangan khawatir materinya nanti sama kelas yang lain beda. Don't worry about it. The material is the same. Materinya sama. Nah, kira-kira untuk hari ini kita bakal belajar apa sih? Let's check it out. So this week, minggu ini, we will learn about family circles atau lingkaran keluarga. Oh iya, I forgot to tell you, saya lupa bilang. I will speak in bilingual ya. Jadi saya bakal berbicara dengan dua bahasa, jadi saya campur. Ambil bahasa Inggris, nanti saya terjemahin ke bahasa Indonesia. Saya ulang lagi, saya bakal bicara bilingual. Jadi I will speak English, saya akan ngomong bahasa Inggris, and I will speak the bahasa version. Saya bakal bicara bahasa Indonesianya. So we will talk about family circles, lingkaran keluarga, and also global children, anak-anak di seluruh dunia. Let's continue, ayo kita lanjut. Pertama kita bakal belajar tentang kosakatanya dulu. Ada beberapa kosakata yang harus kalian pelajarin dulu. First is grandma, or you can say grandmother. The meaning is nenek. And then uncle, which means paman. Dad means ayah. Grandpa means kakek. Sister means saudara, tapi yang perempuan. Boleh juga dibilang saudari. And then cousin, alias sepupu. Bukan cousins baby ya. Kalau itu bedak untuk bayi. Nah ini cousin, artinya sepupu. Aunt, ingat ya bukan aun ya. Aunt, the meaning is bibi. And then mom atau mother atau mom, artinya ibu. And then brother, brother artinya saudara tapi yang cowok. Bisa kita bilang kakak atau adik. Let's continue. Jadi kita akan sudah belajar tentang grandma, nenek, uncle, paman, dad, ayah, grandpa atau grandfather, kakek, sister, saudara perempuan atau saudari, cousin, sepupu, aunt, bibi atau tante, mom, ayah, ibu maksudnya, brother, saudara laki-laki atau kita sebut kakak atau adik. Nah, ini untuk beberapa kata-kata aktivitas atau kita bilangnya verb yang kita pelajari hari ini. Pertama, fitness and dance, artinya kebugaran dan senam. Chess, artinya bukan keju ya, itu cheese. Chess means catur. Grow up, itu artinya dewasa atau berkembang menjadi dewasa. Look after, look melihat, after setelah, artinya melihat setelah, bukan. Kalau kita gabungin artinya merawat. Look after artinya merawat. Then take after. Take mengambil, after setelah. Mengambil setelah? Oh tidak. Kalau kita gabung artinya berbuat seperti. Get on with. Get itu naik, on itu nyala, with itu dengan. Berarti nggak salah. Get maksudnya mendapatkan, on itu nyala, with itu dengan. Berarti dapat nyala dengan. Nggak nyambung kan? Kalau kita gabung artinya merasa cocok. Usually artinya biasanya.
Jadi always artinya selalu. Between itu di antara. Kita sudah belajar ya, fitness and dance itu kebugaran dan senam. Chess itu catur. Grow up itu menjadi dewasa atau dewasa. Look after itu merawat. Take after itu berbuat seperti atau mencontoh. Get on with merasa cocok. Usually biasanya. Always selalu. Between di antara. Nah, this is example. My dad takes me swimming on Saturdays. Ayah saya membawa saya berenang setiap hari Sabtu. He is a great cook too. Dia adalah koki yang hebat juga. Berarti dia nggak cuma ngebawa kita untuk berenang, tapi juga dia koki yang hebat. Lanjut. My mom helps me with my homework when I don't understand. My mom, ibu saya, help me, membantu saya, with my homework, dengan PR saya, when I don't understand, ketika saya tidak mengerti. She is really good at math. Dia benar-benar good, hebat at math, dalam matematika. And my grandma is very caring. Dan nenek saya is very caring, sangat perhatian. And give me, memberikan saya lots good advice, banyak saran yang good atau yang baik. Nah, coba lihat beberapa ekspresi ini. Ahmad and his friends are all get on well together. Nah, tadi kan get on artinya akrab. Nah, Ahmad and his friends are all get on well together. Jadi Ahmad dan teman-temannya sangat saling akrab bersama-sama. Number 2, I take after. Saya berbuat seperti atau mencontoh my dad, ayah saya, because, karena he plays the violins too. Dia bermain violin atau kita sebutnya biola too juga. Jadi maksudnya I take after my dad because he plays the violins too. Saya mencontoh ayah saya karena dia juga bermain piano. Number 3, when I grow up, I'd like to be a violin teacher. Ketika saya dewasa, when I grow up, I'd like to be, saya ingin menjadi a violin teacher, seorang guru biola. Number 4, grandma looks after me. Nenek mengawasi saya atau merawat saya when I get home, ketika saya pulang from school, dari sekolah. Because, karena my parents are working. Orang tua saya bekerja. Nah, coba lihat yang bagian ini. My dad plays the violin too. Ayah saya bermain biola too. Too artinya juga. Nah, terus yang kedua, Grandpa and I both like playing chess. Kakek dan saya suka bermain catur. My mom loves doing exercise. Ibu saya suka olahraga. Whereas, yang merah ya, whereas itu artinya sedangkan, I prefer, saya lebih suka to play, bermain violin, bermain biola. Jadi ibu saya suka olahraga, whereas atau sedangkan saya lebih suka main biola. Jadi to artinya juga, both artinya dua-duanya, whereas artinya sedangkan. Jadi kalau to itu untuk dua informasi yang sama. Grandpa and I both like playing chess. Itu maksudnya dua-duanya, saya dan kakek saya suka bermain catur. Kalau yang terakhir itu perbandingan. My mom loves doing exercise. Ibu saya suka olahraga. Sedangkan I prefer to play violin. Saya lebih suka main biola. Oke, lanjut ya. Nah,
Coba kerjakan yang ini. Zaki plays the guitar. Ahmad plays the guitar. Kira-kira apa? Kalau Zaki main gitar, berarti Ahmad play gitar. Iya, kalau kalian jawabnya tuh bener. Karena sama-sama main gitar. Nah, Zaki and Ahmad. Nah, Zaki and Ahmad ada dua. Bla 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 play the guitar. Jawabannya? Iya, bener. Jawabannya both play the guitar. Zaki and Ahmad love playing the guitar. Bla bla bla, I love playing the piano. Jawabannya? Iya, whereas. Sedangkan saya suka bermain piano. Oke, ini adalah teks. In Kenya, di Kenya, children have to go to school. Anak-anak harus pergi ke sekolah between the age of 6 and 13. Antara umur 6 sampai 13 tahun. The schools are free, sekolahnya gratis. So the parents don't have to pay any money. Jadi orang tuanya nggak perlu bayar uang. The class sizes, ukuran kelasnya can be very large. Bisa gede banget. Some classes, beberapa kelas, could have, bisa mempunyai as many as sebanyak 85 pupils per kelas. Jadi satu kelas tuh bisa gede banget sampai 85 murid per kelas. Jadi kalau kalian satu kelas cuma 20-an, bersyukurlah. Karena di Kenya bisa sampai 85 orang berjubel di dalam. Rebutan oksigen. Children may share desk. Anak-anak boleh berbagi meja. And sometimes, bahkan kadang-kadang, there are not enough books or pencil. Ada tidak cukup buku dan pensil. 4 out of 10 children, 4 dari 10 anak, do not go on to secondary school. Nggak melanjutkan ke secondary school, maksudnya kayak SMP. Because they have to help their family. Karena mereka harus membantu keluarga mereka by working the land. By working the land maksudnya bekerja di tanah. Mungkin maksudnya bertani atau bercocok tanam. Cooking, memasak, and fetching water, atau mencari air. Nah, ini lanjutan dari yang tadi. Jeremiah, namanya Jeremiah, is 12 years old, 12 tahun. He lives in a village in Nairobi. Dia tinggal di sebuah desa di Nairobi, capital of Kenya, ibu kotanya Kenya tadi. Jeremiah lives with his sister. Dia hidup dengan saudarinya, and bibinya, grandma, neneknya, and his cousin, sepupunya, in a small house, di rumah yang kecil. Every day, setiap hari, he goes to fetch clean drinking water. Dia pergi mencari air bersih yang untuk diminum from a nearby village, dari desa terdekat. Nearby village itu desa terdekat ya. On a school day, di hari sekolah, he always. Nah, tadi always artinya apa? Ya, selalu ya. Dia selalu get up at 5 o'clock. Selalu bangun jam 5. School starts at 6. Sekolahnya mulai jam 6. So he usually runs to the school to arrive in time. So, jadi dia usually, apa tadi artinya usually? Ya, biasanya run, lari, to school, ke sekolah, to arrive in time, untuk sampai ke sekolah tepat waktu. Jeremiah's favorite subject, favorit mata pelajaran kesukaan Jeremiah are science and English, adalah IPA dan bahasa Inggris. His favorite food is chapati. Makanan favoritnya adalah chapati, sejenis roti. With beans, dengan kacang-kacangan. And his favorite sport, dan olahraga kesukaannya, is football, sepak bola. Which he always plays
yang dia selalu mainkan with his friends, dengan teman-temannya after school, setelah sekolah. His favorite team is Manchester United. Jadi tim favoritnya itu Manchester United. And his dream is to see them play one day. Dan mimpinya adalah untuk menonton Manchester United bermain suatu hari nanti. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya ya. Always itu artinya selalu, itu 99% hampir selalu dilakukan. Usually biasanya. Jadi kalau misalnya kayak dari 10 kali mungkin ya 9 kali lah ngelakuin. Tapi kalau udah always itu dari 10 kali 10 kali ngelakuin. Contohnya, he usually runs to school. Dia biasanya lari ke sekolah. Nah, biasanya berarti nggak selalu. Ya mungkin ada waktunya dia jalan, tapi biasanya dia lari. Next, he is fetching water. He is always fetching water. Dia selalu mencari air atau mengumpulkan air lah, fetching. Tapi selalu ya, berarti tidak ada satu hari pun dia tidak mencari atau mengumpulkan air. Number 3, she usually gets up early in the morning. Dia usually biasanya get up early, bangunnya awal di pagi hari. Biasanya loh ya, terkadang mungkin telat, mungkin hari libur jadi nggak bangun pagi. Nah, terima kasih. Thank you my students. We will meet again next time. Jadi videonya cukup sampai sini saja. Kalau ada pertanyaan, silahkan bisa tanyakan via orang tua kalian ke WhatsApp. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, bisa kalian tulis ke orang tua kalian, bisa tanya. Atau mungkin kalau kalian nonton ini dan kebetulan video ini ada di YouTube, silahkan tulis di kolom komentar tentang pertanyaan kalian. Oke, thank you for you all Botany class students. Thank you very much for listening to me. I know this is long, jadi mungkin ini panjang ya. Jadi nggak perlu didengarkan sekaligus, jadi dengarkan sedikit-sedikit saja, biar nggak terlalu pusing. Oke, I think that will be all. So, thank you very much. We will meet again next time ya. So, thank you very much. Stay safe, stay healthy, stay clean, stay at home, and stay energetic. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap membersihkan diri, dan tetap semangat. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.